Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, doa saya didengar oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya didengar oleh Tuhan. Amin saudara. Kita percaya mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa, tapi kau belum dijawab-jawab. Belum dijawab oleh Tuhan bukan karena Tuhan tidak mendengar. Tapi terkadang memang Tuhan izinkan proses ini kau hadapi. Masalah pergumulan ini kau lalui. Bagian kita tetaplah memiliki iman. Ketik di kolom komentar, saya tetap harus beriman. Ayo ketik di kolom komentar, saya tetap harus beriman. Inilah yang saya mau sampaikan malam hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, buat setiap kita untuk tetap terus hidup dalam iman. Ya, kita perlu menyadari hal ini. Kenapa? Karena iman kita mengerti firman Tuhan katakan. Jadi hal-hal yang tadinya kita tidak mengerti, tapi karena iman kita jadi mengerti. Oh, ternyata Tuhan maunya saya lakukan seperti ini. Oh, ternyata Tuhan mau saya tetap terus bertahan. Oh, ternyata Tuhan mau saya tetap terus berjalan maju, sekalipun saya melihat pergumulan di hadapan saya. Dengan iman kita mengerti. Ambil Alkitab kita malam hari ini di rumah kita masing-masing, saudaraku. Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Matius 21 ayat 21 dan 22. Suatu kali Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus melewati pohon ara, saudara dikasih dalam Tuhan, dan Yesus memakan buah pohon ara tersebut, namun tidak ada buahnya. Itu sebabnya Yesus mengutuki pohon ara itu. Sehingga ketika mereka melihat kejadian itu, mereka bingung. Kok bisa? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 21 dan 22 ini? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Yesus menjawab mereka, murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang." Sama-sama bilang sama saya, percaya dan tidak bimbang. Sama-sama bilang sama saya, percaya dan tidak bimbang. Ini satu hal yang berbeda. Engkau percaya hari ini, tapi besok bisa jadi engkau sudah bimbang. Engkau percaya hari ini, engkau berdoa hari ini, tetapi belum tentu besok engkau tetap percaya karena engkau melihat keadaan. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, barang siapa atau jika engkau percaya dan tidak bimbang. Dua hal yang berbeda. Engkau percaya, tetapi dalam berjalan kadang ada badai yang membuat engkau goyah. Di situ engkau mulai bertanya-tanya, benar gak ya suami saya bisa pulang pendeta? Benar gak ya istri saya bisa dipulihkan? Benar gak ya rumah tangga saya bisa dipulihkan? Benar gak ya sakit penyakit saya bisa disembuhkan? Bisa gak sih? Kalau sampai pertanyaan itu kita lontarkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, sejatinya engkau sedang bimbang. Itu bukan pertanyaan anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus tidak bertanya seperti itu. Anak-anak Tuhan Yesus memiliki statement, Tuhan aku percaya rumah tanggaku akan dipulihkan. Tuhan aku percaya sakit penyakitku akan disembuhkan. Tuhan aku percaya ekonomiku akan dipulihkan. Itulah anak-anak Tuhan Yesus. Percaya dan tidak bimbang. Ya, lihat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, bukan cuma pohon ara seperti apa yang aku lakukan, kau akan bisa lakukan. Tetapi gunung akan tercampak dalam laut jika engkau percaya dan tidak bimbang. Bu, istri-istri, terlalu kecil untuk Tuhan kembalikan suamimu kepadamu. Terlalu mudah untuk Tuhan menjamah istrimu, Pak. Jangankan suamimu, jangankan istrimu. Tuhan Yesus bilang,
Gunung aja bisa tercampak ke laut jika engkau tidak bimbang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kita mau nggak tetap terus percaya dan tidak bimbang. Kan sering kali kita bimbang ketika ngeliat keadaan. Saya udah berdoa loh pendeta. Saya udah berdoa puluhan tahun loh pendeta. Tapi kenapa tidak terjadi, keadaan tidak berubah? Alkitab saya mencatat, berdoalah, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berjemu-jemu berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau Alkitab kita mengajarkan jangan jemu-jemu berdoa, berarti harus apa? Sama-sama bilang sama saya, berdoa terus-menerus. Ada istilah push, PUSH, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, jangan berhenti berdoa. Kalau engkau berdoa belum terjadi, jangan stop untuk berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan kehidupan saudara dan saya. Tapi yang Tuhan cari, apakah engkau percaya dan tidak bimbang? Ayat 22. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja, sama-sama bilang sama saya, apa saja. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keraguan-raguan. No. Yesus bilang dengan penuh kepercayaan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Apa saja yang kamu doakan dan kamu percaya, maka kamu akan menerimanya. Pegang perkataan Yesus ini, saudaraku. Ini bukan perkataan sembarangan, ini perkataan powerful. Ini perkataan firman Allah. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Zoom, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama kita mau mendeklarasikan firman Tuhan ini. Sebutkan namamu masing-masing ya. Kita ganti ayat ini dengan nama kita masing-masing. Ya, kamunya menjadi namamu. Ya, kita baca kita sama-sama. Dan apa saja yang Glenn minta, ganti kamu dengan nama saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. 3, 4. Dan apa saja yang Glenn minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Glenn akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Sesuai dengan iman menjadi padamu. Perkataan ini keluar dari mulut Allah. Perkataan yang tidak bisa kembali kepada Allah dengan sia-sia. Berdoalah. Minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. That is faith. Itulah iman. Engkau belum melihat tapi engkau percaya engkau akan menerimanya. Itu sebabnya di sisi lain Yesus juga berkata, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah, bukan akan. Kamu telah, kamu sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Itulah iman. Yesus menegur Thomas. Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sisi lain Rasul Paulus juga pernah mengatakan, kita ini orang percaya ini hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Kita belum melihat suami kita dipulihkan, kita belum melihat istri kita dipulihkan, kita belum melihat rumah tangga kita ada dalam keadaan yang mau dipulihkan.
Kita belum melihat usaha kita bisa bangkit. Kita belum melihat anak-anak kita balik datang kepada Tuhan. Kita belum melihat apa yang kita doakan. Tetapi jangan bimbang. Jangan hilang kepercayaan. Amin. Bukan berarti keadaanmu belum berubah, Pak, Bu, orang-orang muda. Bukan berarti keadaanmu belum berubah, maka itu tidak terjadi. Kita lihat sama-sama. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Saya sampaikan hal ini agar kita menyadari bahwa yang kita perlu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang perlu kita pegang terus. Jangan engkau goncang imanmu kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 3 bilang begini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tidak kita lihat telah terjadi dari apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Iman tidak bisa terlihat, tetapi realitanya terjadi. Engkau bisa melihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, jangan sampai karena engkau belum melihat sesuatu berubah dari apa yang kau doakan, lalu engkau mulai tawar hati, lalu engkau mulai berkata, aduh kayaknya gak bisa berubah deh, aduh kayaknya gak mungkin deh. Kenapa? Kita masih punya Tuhan. Kita akan lihat mujizat, kita akan lihat kuasa. Teguhkanlah, ingat perkataan firman Tuhan, asalkan engkau percaya dan tidak bimbang, ya, maka engkau akan menerimanya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab, perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi orang-orang yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang memakai iman, bukan pakai kekuatanmu. Beriman. Karena berdasarkan iman itu engkau tidak gampang menyerah. Berdasarkan pengharapan itu engkau gak gampang patah semangat. Tetap berjuang. Lukas 18 ayat 7 dan ayat 8. Lukas 18 ayat 7 dan ayat 8 bilang begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tahukah saudara, seru doa itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ini perkataan firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari adalah iman. Apakah engkau tetap percaya sampai hari ini bahwa mujizat masih terjadi? Semua dimulai dari iman. Apakah engkau percaya ada pemulihan terjadi? Semua dimulai dari iman. Karena itu jangan pernah kehilangan iman ini. Pertahankan terus. Dan jangan pernah lupa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya jangan pernah jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah yang ada. Baik ibadah online, ibadah onsite. Datangi, karena setiap kali engkau ibadah, engkau dengar firman. Dengar firman itu, engkau timbul iman. Ada iman, ada pengharapan, ada kenyataan. Haleluya. Saya pelajari ketika kita hidup dalam iman, maka yang pertama yang terjadi, kita akan melihat janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Sama-sama ketik di kolom komentar, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya.
Ya, selama engkau tetap terus pemegang imanmu dalam Kristus, maka kau akan lihat janji Tuhan tergenapi. Lihat Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang mengalami dan menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena mereka memegang iman mereka. Perkataan firman Tuhan bahwa kami pasti akan masuk ke tanah Kanaan. Itulah kepercayaan mereka. Sehingga akhirnya sisanya tidak masuk. Kenapa? Karena mereka ragu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh ragu. Mereka ragu, bisa nggak ya kami masuk tanah Kanaan? Habis di tanah Kanaan banyak orang-orang besar. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka bilang kami pasti bisa masuk. Orang Tuhan yang perintahkan kami masuk kok. Masa Tuhan nggak tolong kami? Masa Tuhan nggak sertai kami? Masa Tuhan nggak bela kami? Itulah keyakinan. Jadi yang pertama, ketika kita hidup dalam iman, maka yang terjadi kita akan melihat janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Saudara, bukan Tuhan gak bisa menggenapi janjinya, tapi seringkali kita meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya tadinya Tuhan mau memberikannya, tapi karena kita meragukannya, maka itu tidak akan kita bisa terima. Kita mulai meragukan, benar gak sih Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Benar gak sih Tuhan bisa pulihkan kesehatan saya? Benar gak sih Tuhan bisa bela perkara-perkara saya? Engkau sedang meragukan, kau sedang mengkotak-kotakkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Maka kau tidak akan pernah melihat mujizat, karena kau kurang percaya. Maka kau tidak akan pernah melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, karena kau meragukan kuasa Allah. Bukan Allah gak bisa buat sesuatu dalam hidupmu, tapi karena kita suka bimbang, suka meragukan. Jadi yang pertama, kenapa? Ketika kita hidup dalam iman, maka yang terjadi kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita hidup dalam iman, maka kita dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Ingat, selama kita hidup di bawah kolong langit ini, akan selalu ada masalah. Makanya hidup itu jangan cari masalah. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh cari masalah. Masalah nggak perlu kau cari, datang sendiri, saudara. Makanya hidup jangan cari masalah. Ya. Selama kita hidup, kita punya pergumulan. Selama kita hidup, kita punya pergumulan, masalah, tantangan, rintangan, ada aja. Tetapi ini yang mesti kita mengerti, bahwa ketika kita hidup dalam iman, kita dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Kita bisa hadapi. Kenapa saya bilang kita bisa hadapi? Karena kita hidup gak berdasarkan keadaan. Nah, ini penting. Kalau hidup kita berdasarkan keadaan atau realita yang terjadi, maka kita kehilangan harapan. Oh, habis gimana ya pendeta, saya udah berdoa tapi belum terjadi sesuatu. Saya udah berdoa, bukan sebentar saya berdoa, udah tahunan pendeta, tetapi belum terjadi pemulihan. Karena kita fokus kepada apa yang kita lihat. Kita lupa ketika kita berdoa, sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang Tuhan buat terjadi. Tapi kan cara Tuhan jawab doa kita kan bukan seperti apa yang kita mau. Kita mesti ngerti hal ini. Cara Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita bayangkan. Ada kalanya Tuhan menjawab doa kita tidak seperti apa yang kita mau. Makanya selalu saya bilang begini, tugas kita, bagian kita doa. Berdoa dan berdoa. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita, kapan Tuhan menjawab doa kita, itu bukan urusan kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagian kita adalah terus berdoa. Bertekunlah dalam doa. Kapan Tuhan jawab doa kita dan bagaimana Tuhan jawab doa kita, itu bukan urusan kita. Tapi yang kita tahu, apa yang kita doakan kita akan terima. Sesimpel itu. Jadi kalau kita sudah berdoa, ya udah kita berpikir, ya udah ini selesai. Kita udah berdoa, ya udah kita percaya bahwa ini akan Tuhan kerjakan. Caranya bagaimana saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Waktunya kapan saya pun nggak tahu, itu urusannya Tuhan. Tapi yang saya tahu,
saya nggak boleh bimbang. Saya berdoa dan saya akan terima apa yang saya doakan. Jadi apapun yang diperhadapkan kepadamu, menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap pergumulan hidup, kita tahu Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena dasar hidup kita bukan karena keadaan, tapi pengharapan kita. Maka dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 bilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini keadaan, saudara. Keadaan yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau kurungan. Gak ada lembu sapi dalam kandang. Itu keadaan, realita yang terjadi. Tetapi apa karena seperti itu terjadi keadaannya, lalu Nabi Habakuk bersungut-sungut mengeluh dan komplain? No. Di ayat selanjutnya dia berkata begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keadaan boleh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keadaan boleh terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itu tidak boleh menggoncangkan iman kita. Iman kita tetap harus terarah kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan, jangan pandang masalahmu, jangan pandang pergumulanmu, pandanglah salib Kristus. Itu yang harus kita pandang. Kenapa? Karena seringkali kalau kita memandang keadaan, memandang orang, kita bisa kecewa. Tapi pandanglah salib. Ketika engkau memandang salib, engkau dapatkan kekuatan. Ketika engkau memandang salib, engkau akan tetap kuat menghadapi setiap masa dan pergumulan hidup. Ya, jadi yang pertama, ketika kita hidup dalam iman, maka kita akan melihat janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Yang kedua, ketika kita hidup dalam iman, maka kita dapat menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Dan yang ketiga, ketika kita hidup dalam iman, kita dapat menghalau setiap keraguan-raguan dan kebimbangan. Saudara, keraguan-raguan dan kebimbangan adalah musuh dari iman. Tetapi sebaliknya, ketika engkau beriman, maka keraguan-raguan dan kebimbangan itu akan lenyap. Coba lihat sama-sama dalam Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala apapun yang terjadi, pergunakanlah shield, perisai. Kenapa iman dikatakan perisai? Karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan, menangkis, menahan semua panah api dari si jahat. Jadi perisai inilah yang menangkis setiap panah-panah api, saudara, yang dilemparkan kepada kita. Panah-panah itu seringkali mengintimidasi. Panah-panah itu seringkali melemahkan iman kita. Panah-panah itu seringkali membuat kita orang jadi kecewa. Panah-panah api dari si jahat. Karena kita katakan pergunakanlah perisai. Jadi iman itu adalah perisai yang bisa menghalangi setiap serangan-serangan. Makanya orang yang memakai iman, ya, hidup dalam iman, itu gak akan mudah mengalami keraguan-raguan, gak akan mudah mengalami kebimbangan, karena dia hidup pakai iman. Lihat Abraham, ya, sekalipun usianya dia udah tahu sangat tua, istrinya tua dan mandul, tapi karena iman dia tetap pegang janji Allah. Karena ketika engkau beriman, maka kebimbangan, keraguan-raguan akan sirna. Tetapi sebaliknya, ketika engkau mulai ragu, engkau mulai bimbang, disitulah iman memulai gugur. Sekarang jadi pilihan, kita mau ada di posisi yang mana? Bertahan dalam iman, atau kita mulai meragukan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Keputusan ada di kita. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui media online, kapanpun, dimanapun, pergunakanlah perisai iman. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengintimidasimu, itu adalah panah-panah api yang dilemparkan, saudara. Gunakan shield, gunakan perisai, itu engkau tangkis.
Nggak tembus dalam otakmu, dalam hatimu nggak tembus. Kenapa? Karena ada perisai iman yang menjaga hidup. Engkau nggak akan mudah bimbang. Engkau nggak akan mudah ragu karena ada perisai iman. Ingat, dari mana perisai iman ini semakin tebal, semakin besar, semakin kuat? Dari firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita hidup di akhir zaman. Saudaraku, pakai iman. Pergunakan iman. Jangan fokus dengan kenyataan, jangan fokus dengan realita. Fokuslah terhadap janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam ibadah online breakthrough prayer, doa terobosan. Kami sungguh melihat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan malam hari ini bagi setiap kami yang bergabung dalam breakthrough prayer online ini. Tuhan, kami percaya kalau hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang lemah, ada anak-anak Tuhan yang mulai tawar hati, ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kebimbangan, keraguan-raguan dalam mengiring Tuhan. Amba berdoa dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami mengalami kuasa Allah, setiap kami mengalami janji Tuhan, dan kami akan melihat tergenapi apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh akan melihat janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami percaya dan tidak bimbang, maka kami tahu kami akan menerima apa yang kami doakan terjadi dalam nama Yesus. Ada anak-anak Tuhan yang malam hari ini berdoa, baik untuk rumah tangga mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka. Apapun yang mereka doakan, kami satukan hati kami malam hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa karena kami percaya masih ada kuasa yang akan Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami tahu Yesus kami masih hidup. Di dalam nama Yesus, Hamba di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan sudah mendengarkan firman. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk tetap terus hidup dalam iman. Dan untuk tetap terus mempertebal iman kami dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, yang semakin hari membuat semakin hidup kami berkemenangan dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman termaterai. Kami hidup bukan melalui keadaan yang kami lihat. Kami hidup berdasarkan iman kami kepada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, pegang pokok-pokok doamu di tangan kanan. Malam hari ini kita akan berdoa khusus buat setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan yang kau sudah tulis di lembaran kertas sebagai pokok doamu. Setiap hari kau tulis, engkau doakan buat suamimu, tulis namanya di sana. Engkau doakan buat kesehatanmu secara detail, apa penyakitmu, tuliskan di sana. Jika itu sudah engkau lakukan, angkat pokok doamu di rumahmu masing-masing. Saya akan berdoa buat setiap pokok doa kita di rumah kita masing-masing. Bapa, di tangan hamba, bersama-sama di tangan umat-Mu di rumah mereka masing-masing, ada lembaran-lembaran pokok doa yang kami sudah tuliskan. Satu persatu Tuhan jawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami mengangkat pokok doa kami ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap seru doa kami anak-anak-Mu. Dan Engkau yang menjawab dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Engkau yang menjawab dengan ketetapan waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan di altar kudus Tuhan, dalam hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing, dikerjakan oleh Allah dengan cara-cara Allah yang ajaib.
Dan kami beriman, kami percaya apa yang kami doakan dan kami angkat di altar kudus Tuhan sebagai formulir doa kami dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan pokok doa kita. Saudara ingat baik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yesus katakan apapun juga yang kamu doakan dengan penuh keyakinan, maka kamu akan menerimanya. Kita sudah mengangkat setiap formulir doa yang olehnya kita tuliskan apa yang menjadi pokok doa kita secara detail. Dengan penuh kepercayaan, engkau akan menerimanya. Imani. Jangan bimbang. Kalau belum terjadi terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Alkitab sudah mencatat bahwa Dia akan membenarkan anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya. Kau mau lihat mujizat? Berdoalah. Engkau mau lihat terobosan? Berdoalah. Engkau mau lihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu? Berdoalah. Karena Dia Allah yang mendengar doa kita. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus hidup dalam iman percaya kami. Kami tidak mau goyah karena kami tahu Yesus memegang tangan kami. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya dan kami imani apa yang kami doakan. Malam hari ini kami sudah menerimanya. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa malam ini, Breakthrough Prayer Online, mungkin mereka belum mengenal Yesus, namun mereka menyaksikan dan mereka melihat. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau mungkin di antara mereka juga sedang menaikkan doa-doa mereka, Tuhan, biarlah mereka melihat bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah, campur tangan Allah nyata atas kehidupan mereka, sehingga ada jiwa-jiwa yang dituai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur dalam Breakthrough Prayer Online ini kami boleh bersatu hati di rumah kami masing-masing. Kami lihat terobosan, kami lihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami bersama-sama Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara. Kalau sebentar kami akan juga kembali beristirahat. Biarlah Tuhan berkati kami. Dalam kami beristirahat, Tuhan menyertai kami. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Bahkan besok pagi di bulan yang baru kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat bulan Juni yang dahsyat dan luar biasa. Kami akan masuki bulan esok, Juli, dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Breakthrough Prayer Online kita selesai di hari terakhir di bulan Juni tahun 2023, tepatnya Jumat 30 Juni. Karena besok Tuhan percayakan kita kembali masuk dalam bulan yang baru. Karena itu ingatlah, Juni engkau boleh lewati, Juni engkau boleh lalui, semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita sepanjang bulan Juli esok sampai selama-lamanya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.